kata kita tuh kita tulis 5-6 paragraf pun yang naik paling 2-3 kalimat seperti itu. Nah ketika saya nulis sebuah picture, sebuah in the report itu utuh. Baik, dari tulisan yang Abang dijadikan buku ini, boleh tahu nggak ada berapa banyak tulisan Bang? Karena jujur, bukunya udah sampai ke saya, tapi karena kondisi lockdown, bukunya di kantor, jadi masih aman di kantor, masih bersih di kantor, minta maaf sebelumnya. Saya udah browsing-browsing juga di internet. Kalau tidak salah sih 29 tulisan. Berapa? 29 tulisan. 29 tulisan. Wow. Ya. Sahabat, kalau Bang Aris bilang 29 tulisan itu sudah sangat banyak, karena satu tulisan aja kalau pakai buku sekecil itu mungkin bisa 5 atau 6 halaman kayaknya. Ya nggak sih Bang? Iya. Nah, lebih. Ya. Itu 29 tulisan. Nah, 29 tulisan ini dari daerah mana saja Bang, seingat Abang? Memang tidak merata di Kalbar ya, karena kemampuan dan juga keterbatasan. Setidaknya saya mengangkat tradisi masyarakat adat khususnya Daya itu di Ngabang ada, di Lada ada, di Melawi ada, di Kapuasulu, Tapang, banyak sih kayaknya Tapang dengan Kapuasulu lah, karena memang tadi ini kan saya tidak pernah merencanakan saya akan liputan ini gitu, itu kan mengalir saja ketika saya liputan isu tertentu, kemudian saya ada hal yang menarik soal budaya saya angkat tidak ada. Ya. Kan makanya ini sangat situasional sih sebenarnya, situasional yang tidak terencana bahwa saya harus meliput ini. Ya, meliput soal banjir bandang yang didapat Jurung kan Bang? Iya, salah satunya itu. Itu pengalaman. Ya, oke, baik. Nah, padahal Bang, tujuan awalnya kan meliput banjir sebenarnya kan. Nah, karena kan saya begini sebenarnya. Ini mungkin curhat lah ya. Kan ke Tanjung pun jauh. Kan saya sangat bukan hitung-hitungan sih. Waktu sudah terbuang, katakanlah begitu ya. Capek kalau hanya satu tulisan kok kayaknya ke sana pun waktunya sebentar gitu kan. Ya, betul. Kalau saya sering berulang mungkin iya. Tapi itu tadi saya minimal ketika turun ke daerah minimal harus dapat 2 tulisan. Tapi kemarin kalau nggak salah saya itu ya, Abang dapat ya langsung 3 kalau nggak salah ya. 2 aja. 2 ya, oke. Nah, nih Bang, ini kan tema yang kita obrolin memahami kearifan lokal masyarakat adat melalui tulisan gitu ya. Saat ini yang namanya membaca itu sepertinya sudah tidak terlalu ngepop lagi. Karena kalah dengan drakor, kalah dengan medsos, kalah dengan Facebook, kalah dengan Instagram seperti ini kayak gitu. Apa yang buat orang mau, kalau menurut Bang Aris, untuk bisa baca buku Bang Aris lain hal-hal yang kalau saya sih otomatis saya tertarik kayak gitu. Kalau saya karena basic kita sama, karena ketertarikan kita sama. Nah, apakah ada segmen khusus yang disasar oleh Bang Aris? Atau kalau misalnya nggak ada segmen khusus yang disasar, berani nggak ini dilempar juga sama orang-orang yang mungkin latar belakangnya bukan seperti kita gitu, yang mungkin berinteraksi dengan hal-hal lain begitu, yang lebih ngepop, lebih viral apa segala macam. Ngobrol Bang? Sebenarnya secara segmentasi itu tidak, tapi saya sempat membayangkan sih bahwa buku ini akan menyasar pertama kepada jurnalis. Karena juga berkaitan dengan ini karya jurnalistik, kemudian juga berkaitan dengan jaringan saya kan. Saya banyak kawan-kawan di jurnalis, paling tidak promosi dari buku lebih efektif kan, lebih gampang. Kemudian juga saya membayangkan buku ini akan dibeli oleh orang-orang yang aktivis lingkungan, aktivis masyarakat seperti apa begitu kan.
tapi ini saya nggak tahu nih, penuh kejutan juga apa karena tadi pandemi ya, kemudian orang banyak gabut gitu kan, butuh bacaan, dan apapun apa bacaan itu pasti dilahap lah begitu kan. Masa banyak kejutan. Beberapa pemesan buku saya itu dari segi pekerjaannya tidak ada sangkut pautnya dengan tradisi masalah adat, tidak ada sangkut pautnya dengan budaya, apalagi soal secara spesifik masyarakat adat Dayak, tidak ada. Profesinya, latar belakangnya juga tidak. Bahkan orang bisa saja membeli begini, dia tidak ada ikatan emosional, tidak ada ikatan budaya dengan masyarakat, tapi dia punya ikatan emosional. Misalnya pernah bertugas di daerah situ, walaupun dia secara kultur bukan orang situ. Tapi ini tidak ada hubungannya. Profesinya tidak nyambung dengan apa yang saya tulis, kemudian juga latar belakangnya juga tidak nyambung dengan apa yang saya tulis. Tapi beberapa kawan-kawan tuh ya membeli, dan dia bukan jurnalis. Kalau jurnalis saya nggak heran. Ya, mungkin dia perlu untuk riset segala macam. Kalau peneliti saya juga nggak heran, mungkin dia perlu untuk bahan segala macam. Nah itu. Kemudian ada beberapa ini kalau jadi sih, saya tidak mau juga beberapa saya pernah dihubungi juga sama katakanlah sebuah kedutaan besar ya di Jakarta, staf bagian perpustakaan. Dia memesan, waktu itu dia melihat promo buku saya yang pertama ini. Ya. Buku saya pertama, tapi waktu itu sudah lama. Kebetulan penerbit dia melihat di IG-nya penerbit itu ada ini gitu. Lalu dia nanya ke penerbit apakah masih ada bukunya. Kemudian si penerbit itu mention ke saya, kalau ini tanyain aja penulisnya langsung. Terus saya bilang, ntar saya cek dulu karena bukunya sudah lama. Saya bilang mungkin saya cek dulu gitu. Ternyata ada. Nah dia mesan dan dia minta kirim. Lalu dia berteman lah dengan saya kan. Kemudian melihat promo buku saya yang kedua ini. Nah dia juga tertarik gitu kan. Saya bilang itu belum terbit Pak. Saya bilang mungkin baru bulan depan. Kalau begitu, kalau Bapak belum tertarik, buku ini dua-duanya saya kirim sekalian aja Pak, sambil menunggu buku yang terakhir terbit. Oke deh kan. Akhirnya dia pesan, kemudian saya iseng tanya kan, Pak ini buku apakah untuk koleksi pribadi atau koleksi perpustakaan kedubes? Pak buku ini rencananya akan kami kirimkan ke negara kami untuk mengisi perpustakaan nasional di sana. Saya surprise juga begitu bahwa respon apa seperti itu di luar perkiraan saya gitu. Karena jujur awalnya di buku pertama maupun buku kedua saya itu tidak percaya diri untuk menerbitkan ini. Sudah lama sebenarnya rencana ini sudah lama sebenarnya. Kawan-kawan mendorong aja lah, sudah banyak tulisan, kapan kamu membukukan gitu kan? Ya, termasuk saya kan yang mendorong menarik. Karena sayang Bang, sayang sekali tulisan itu tidak dibukukan. Saya ingat juga dulu senior saya bilang ya kalau seorang wartawan belum mempunyai buku itu kayaknya kurang lengkap lah. Ya benar. Nah, kan saya pengen juga buat buku, cuma kan keterbatasan waktu segala macam kan. Nah, dia saya terpikir kenapa saya tidak membukukan, gitu kan? Tulisan-tulisan saya sudah ada, gitu. Ya. Orang saja misalnya disertasi, skripsinya saja bisa dibukukan, gitu, agar lebih bisa diakses publik. Gitu. Tulisan saya ini kan tulisan yang tercecer di mana-mana, gitu kan? Dia terbit hari ini, terus orang nggak baca, belum baca, terus bulan depan. Jadi saya mencoba ya menghimpunnya, gitu. Yang tercecer itu saya himpun lagi dan jadikan sebuah buku. Jadi orang lebih fokus dan lebih bisa memahami ini secara utuh gitu. Maka jadilah beberapa buku ini berdasarkan tematik gitu kan. Ada juga sih rencana selain budaya saya juga akan menyusun lagi buku dari hasil tulisan saya juga selama ini dan yang temanya tentang lingkungan. Karena saya juga banyak beberapa kali menulis soal lingkungan. Ada rencana sih, tapi nanti lah satu lah. Okay. Dan yang perlu saya juga ini penerbitan ini swadaya. Saya melibatkan penerbit lokal, kemudian distribusinya segala macam itu saya tangani sendiri gitu.
Saya lebih memilih jalur itu karena banyak pertimbangan lah. Karena mungkin lebih gampang ya, kita kawan pesan oke antar gitu kan, ketimbang saya menitipkan di disebut, dan juga prosedurnya tidak gampang kalau kita melalui jalur distribusi yang dan para sahabat bisa pesan lewat saya juga ya. Ya. Bang, ini judul bukunya kan Tuah Rumpun Padi. Saya lagi googling di media Indonesia, Abang pernah punya tulisan namanya judulnya Tuah Rumpun Padi di Ladang Dayun. Ini tulisan hari Minggu 19 Februari 2017 dinaikin di media Indonesia jam 2:30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, apakah itu yang menjadi apa sih namanya seperti episentrumnya tulisan Abang sehingga akhirnya mengambil judul Tuah Rumpun Padi itu gitu? Itu Tuah Rumpun Padi di Ladang Dayun itu tulisan saya tentang petani di Ukit-Ukit ya, Kapuas, yang masih melestarikan tradisi perladangan dan tanpa pestisida. Saya tertarik dengan sosok ini sebenarnya, dan itu Ukit-Ukit, Desa Labian, Kecamatan Batang Lumpar, Kabupaten Kapuas Hulu. Dan saya ingat dusun Ukit-Ukit itu pernah punya radio komunitas itu tahun 2006 dan itu dari kita. Tapi dari Lebian itu, ingat saya posisinya. Ternyata kita tempatnya sama. Nah, kenapa menarik ini kan yang Abang tulis ini jauh-jauh sekali apa segala macam. Sekali lagi, balik lagi pertanyaannya, Tuah Rumpun Padi, satu judul buku yang tidak familiar untuk orang banyak posisinya. Dan ya, itu tidak familiar untuk orang banyak, tapi pertanyaannya, kenapa memilih judul bukunya Tuah Rumpun Padi? Kan banyak nih tulisan-tulisan lain yang bisa dijadiin buku. Terus terang ini bekerja cepat ya, karena waktu itu saya juga sebenarnya dalam bayangan saya ingin membuat, memang waktu itu mengambil judul buku ini dari judul tulisan di salah satu tulisan yang menggambar, yang bisa mewakili gitu. Tapi kemudian saya berpikir kalau mengambil utuh juga seolah saya menisbikan yang lain gitu kan. Lalu tetap mempertahankan Tuah Rumpun Padi karena pada dasarnya memang di sini pertama ada ini ya, ada filosofinya juga. Tuah Rumpun Padi ya sebuah filosofi ya, ilmu padi begitu. Kemudian Tuah Rumpun Padi ini kan, karena saya begini, ini kesimpulan pribadi ya Pak ya, kesimpulan pribadi saya bahwa ketika saya katakanlah berinteraksi atau menulis di masyarakat adat Dayak itu saya menemukan sebuah kesimpulan. Lagi-lagi ini kesimpulan pribadi. Ternyata perladangan itu adalah episentrumnya budaya Dayak. Ya. Karena selama ini mungkin mengidentikan hutan, gitu. Bahwa hutan selalu identik dengan masyarakat Dayak. Itu benar, gitu. Tapi saya juga menemukan hal baru, minimal dari pengetahuan pribadi saya, bahwa perladangan itu episentrumnya budaya Dayak. Karena begini. Perladangan tidak hanya sekedar bercocok tanam. Pertama, ketika dia bercocok tanam, dia masyarakat adat itu membutuhkan misalnya ada tradisi. Jadi perladangan ini adalah sebuah tradisi yang panjang. Jadi ketika menentukan lokasi sekalipun itu ada tradisi. Dari menanam ada tradisi, semua penuh tradisi. Bahkan misalnya ketika membersihkan lahan, kan mereka membutuhkan mandau misalnya, parang. Nah, itu kan tidak semata-mata mandau atau parang, tapi dia punya gagang, dan gagang itu diukir, ya kan? Ada tradisi ukir di situ. Kemudian mereka membawa benih, bibit, dia membutuhkan tempat dari anyaman, kan? Saya membayangkan misalnya ketika tradisi perladangan ini hilang, itu berapa banyak tradisi-tradisi yang punah dari tradisi. Oke, dari segi ritual udah pasti itu. Mungkin juga akan punah tradisi mengukir. Kemudian juga mungkin akan punah tradisi menganyam.
Karena yang mengancam ini kan sifatnya lokal ya, mereka tidak mendatangkan impor dari daerah lain. Jadi apa? Antar komunitas saja kan, keterampilan pribadi gitu. Kalaupun ada jual beli ya, antar komunitas saja gitu kan. Kemudian tradisi apa? Jurung misalnya itu akan punah. Tradisi lumbung padi gitu. Jadi saya berpandangan bahwa tradisi perladangan itu ya paling tidak salah satu epicentrum budaya Dayak. Nah, bicara ladang tentu bicara padi. Ya. Makanya untuk simbolisasi ladang saya pakai padi, gitu, rumpun padi. Jadi sebagian besar cerita di buku saya ini selalu berkaitan dengan kebanyakan berkaitan dengan pengelolaan alam, sumber daya alam, dan salah satu yang muncul yang banyak dibicarakan adalah soal perladangan dan ketahanan pangan lah gitu, di masyarakat adat. Jadi untuk menggambar, saya akhirnya berkesimpulan bahwa tuah rumpun padi ini adalah sebuah berkah gitu. Ya. Tuah kan berkah. Ya, berkah dari perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan tradisinya. Pertama tradisi perladangan. Karena kalau sampai tradisi perladangan itu punah, maka punahlah mungkin salah satu pilar yang menopang tradisi itu. Itu saja. Jadi tuah rumpun padi adalah menggambarkan bahwa berkah dari pengolahan lahan dan atau ladang. Baik. Ini menarik sekali. Saya jadi penasaran, jadi pengen ambil ini ya, ambil buku Boleh nggak ya besoknya keluar rumah? Udah sebulan. Udah hampir sebulan lebih, Bang. Work from home nih posisinya. Mau 2 bulan sudah. Bang, kalau orang mau dapat buku Abang kemana nih nyarinya? Dan berapa satu buku itu? Silakan dong diumumkan. Karena waktu kita nggak banyak rupanya. Ini promosi, Kak? Iya dong. Gini, bisa langsung saya ke IG, bisa ke banyak saluran lah. Saya memang tidak, Pak sempat nanya bagaimana kalau dengan HP saya ini kan nomor satu-satunya itu untuk kerja gitu. Bukan apa-apa, kadang-kadang saya agak terganggu kalau banyak orang yang menghubungi itu tersebar kemana-mana, tidak ada konteksnya gitu kan. Oke. Macam-macam lah gitu. Itu yang saya jaga gitu. Ada orang menawarkan kredit motor lah, ada apa itu. Karena nomor saya ini memang nomor satu-satunya dan itu untuk kerja. Gitu. Makanya, tapi kawan-kawan bisa menghubungi saya ya dari berbagai media sosial lah, dari IG. Ya. Kan saya punya 2 akun kan, dari akun pribadi juga akun Barang Kata dan Facebook gitu. Atau bisa juga melalui EPA kan. Ya. Tapi gini, buku ini saya sangat, karena tadi bahasa saya itu dengan modal swadaya, ini saya cetak terbatas dan alhamdulillah itu full. Jadi sementara ini saya tidak menerima lagi pesanan, hanya menjalankan kawan-kawan yang sudah pesan duluan gitu. Tapi ada kemungkinan, ya ini tergantung juga, kalau memang kawan-kawan berminat dan banyak, saya akan cetak ulang gitu, dengan jumlah yang terbatas pula gitu. Oke, Bang. Jadi kalau misalkan para sahabat yang ini nonton acara ini pengen, karena ada yang langsung japri ke aku nih lewat WhatsApp, mau dapat buku Bang Aris di mana? Langsung ada yang japri. Kalau ada yang mau bisa kenal saya orangnya. Oh iya kan? Bisa DM, bisa japri, nanti bisa kita sampaikan. Bang, ketika melakukan proses pengumpulan tulisan-tulisan kemudian dijadikan satu buku, apa tantangan yang Abang rasakan? Atau nggak ada tantangan sama sekali? Tantangan ini kan ya kalau dibilang sampingan kok kayaknya kasar ya. Artinya saya mengerjakan ini di sela-sela tugas utama lah gitu. Karena tugas utama saya ada tugas utama sebagai jurnalis gitu kan. Nah, saya harus menyempatkan waktu. Jadi saya kerjakan tadi, kalau menyebut kata kerja sampingan kan terlalu ini ya, terlalu menggampangkan. Tapi ya saya mengerjakan ini di sela-sela tugas utama saya gitu. Jadi saya begadang. Jadi kadang-kadang kan kalau saya biasa kan beraktivitas itu setelah sore ya, harus kelar gitu, sore atau malam kan. Nah, setelah malam itu baru saya kerjakan. Jadi ini hasil kayak kata Bang Aji Romai Rama, begadang jangan begadang kalau tidak ada gunanya. Ini saya begadang ada gunanya. Jadi saya begadang, saya menggarap buku gitu. Itu tantangan situ sih, kadang-kadang
Dan saya merasa nyaman kalau bekerja malam. Baik, Bang, ini kita masih ada waktu, tapi saya mau tanya sesuatu yang agak beda dengan yang agak melenceng dikit lah dengan obrolan kita. Bang, ini kan kita ngomongin soal kearifan lokal masyarakat adat ya saat ini. Tadi juga disinggung soal ketahanan pangan. Nah, di kondisi COVID-19 ini tiba-tiba aja ada wacana mau buat sawah di lahan gambut. Nah, itu posisinya. Apakah saya jadi ngebayangin gini, jangan-jangan bukunya Bang Aris ini bisa dipakai buat dibaca sama istana kayak gitu. Ini loh sebenarnya yang bisa dilakukan di daerah itu ini loh sebenarnya kayak gitu. Jadi tidak semua tempat bisa dilakukan karena gini, ketahanan pangan itu kan berbicara soal ketahanan pangan kalau menurut saya itu nggak bisa bicara soal 3 bulan, 4 bulan kayak gitu. Jadi memang sudah cukup banyak dan itu sudah dilakukan oleh masyarakat adat Dayak begitu dengan kearifan lokalnya. Tapi sayangnya di Sanggau divonis bersalah nih peladangnya gara-gara membakar. Di Tutu Sibau divonis bersalah. Hanya di Sintang aja yang dibebaskan. Pendapat Bang Aris, silakan. Nah, memang itu ya kita sebenarnya saya pernah ngobrol ya kalau sama kawan-kawan aktivis lingkungan dan kawan-kawan masyarakat pemberdayaan masyarakat adat. Kita sebenarnya punya pengalaman di krisis 1998 walaupun problemnya beda gitu. Karena waktu itu murni ekonomi dan sosial, tapi kan tidak ada pandemi. Tetapi yang bisa kita ambil kesimpulan adalah saat itu di tengah gonjang-ganjing ekonomi, mereka yang mampu bertahan itu adalah sektor non formal dan orang-orang seperti masyarakat adat. Makanya kan kemudian pemerintah kan mengadopsi itu melalui padat karya kan, program padat karya. Karena itulah sektor yang mampu bertahan. Kita tidak produk-produk komunitas-komunitas yang selama ini kita gembar-gemborkan menyokong ekonomi, nilai impor segala macam kan tumbang. Kita tidak bisa, di kondisi seperti ini kita tidak bisa mengharapkan komunitas komunitas ekspor yang kita andalkan untuk mendapatkan devisa negara karena tumbang. Itu juga terjadi pada 97-98. Itu sebenarnya pelajaran bagi kita gitu bahwa dalam kondisi ini pemerintah harusnya menggiatkan lagi sektor-sektor non formal dan lebih memberdayakan masyarakat di pedesaan umumnya dan masyarakat adat. Karena tadi kita kan sebenarnya begini. Pada dasarnya masyarakat Indonesia itu, baik itu masyarakat adat maupun masyarakat pedesaan, mempunyai kearifan lokal dalam menyetok cadangan pangan. Betul. Padi segala macam. Nah, kemudian juga ada tradisi untuk mengawetkan makanan. Ya. Jadi hewan buruan tidak langsung dimakan, diawetkan. Ikan tidak langsung dimakan. Itu bisa untuk berbulan-bulan kan. Dengan pengasapan, dengan pengasinan dan segala macam. Itu kan nilai-nilai pengetahuan lokal yang bermanfaat sebenarnya dalam musim pandemi seperti ini. Tapi pada kenyataannya kan tradisionalis itu kan dengan berbagai hambatan dan juga berbagai penyebab terkikis lah. Ya. Sangat jarang sekarang mungkin kita menemukan lumbung padi. Betul. Karena apa? Bukan hanya karena semata-mata mereka tidak peduli, tapi juga karena dimanjakan oleh kondisi. Contoh, sekarang begini, buat apa kita menyimpan banyak-banyak padi di rumah? Toh saat kita perlu beras, kita bisa beli di warung. Ya, kan begitu. Jadi pola-pola urban itu sudah masuk ke desa. Seperti kita lah orang urban kan. Seberapa banyak sih kita menyetok beras? Paling banyak untuk sebulan. Kenapa? Bukan karena tidak mampu, tapi karena sudah dinyamankan oleh kondisi. Untuk apa saya menyimpan stok beras banyak-banyak? Toh nanti kurang saya bisa beli di market, saya bisa beli di warung. Nah, ini kan
pola pikir dan kebiasaan ini, urban ini sudah merasuk ke masyarakat adat juga. Masyarakat adat, apalagi di gempuran minimarket dan segala macam. Jadi stok, jadi tradisi untuk menyetok makanan sudah beralih. Mereka dalam tanda kutip mengamanahkannya kepada kapitalis itu, kepada distributor itu. Itu harus dirubah. Saat ini momen ya, terlepas dari ini pandemi adalah bencana, kita harus juga mengambil hikmah kan begitu. Kita bisa menghidupkan kembali nilai-nilai itu tadi, tradisi lumbung, tradisi pengawetan, terus juga tradisi-tradisi yang orang Indonesia kan pada dasarnya ini daya survive-nya tinggi. Dalam kondisi apapun mereka bisa bertahan hidup sebenarnya, ya kan? Ya misalnya di Kalbar, sekemarau-kemaraunya tidak pernah ada tumbuhan yang sampai mati semua kan begitu. Sekemarau-kemarau ini tidak pernah sampai tanah itu retak-retak gitu. Artinya masih ada harapan sebenarnya. Daya juang masyarakat kita itu Kalimantan itu tinggi. Baik. Tinggal apa ya? Ya ini kita kayaknya ya kesadaran, kepedulian bahwa yang kita sudah buat itu ternyata barang bagus gitu. Karena kan kayaknya gini. Karena gini Bang, kalau saya ngelihatnya, kalau nggak kota nggak keren gitu loh. Jadi pada posisinya seperti itu. Jadi saya ingin Bang Aris kasih satu statement singkat yang mengajak orang untuk kenapa buku Abang jadi sangat penting untuk dibaca. Silakan. Saya berharap buku ini membawa kita untuk sama-sama belajar kembali lah, mengingatkan kembali bahwa ada ilmu-ilmu yang bukan ilmu formal, yang mungkin dianggap kuno, yang mungkin dianggap kampungan, itu ternyata merupakan modal dan daya juang kita untuk bertahan hidup. Pembelajaran, saya mengutip seperti perkataan Dandi bahwa pengetahuan kan diajarkan oleh banyak hal. Ya. Nah, cuma sekarang kan kita selalu terpaku bahwa belajar itu di sekolah. Belajar itu melalui guru-guru formal gitu. Padahal tradisi kearifan lokal itu adalah sumber pembelajaran utama. Sebelum kita mendapat pendidikan formal, pendidikan utama itu kan pendidikan keluarga. Baru kemudian salah satunya adalah kearifan lokal itu. Kearifan lokal kan diwariskan melalui keluarga. Jadi saya berharap buku ini minimal menjadi bahan diskusi lah. Jadi bahan diskusi bersama bahwa kita punya tradisi yang luhur, yang tinggi, yang itu bisa menjadi modal sosial besar untuk ya katakanlah mengatasi problem kenegaraan kebangsaan kita dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Bang Aris, terima kasih banyak udah berbagi dengan kita. Jadi tadi sukses untuk bukunya, semoga. Tapi kayaknya banyak yang ini deh mau pesan lagi, jadi siap-siap aja di daftar ya. Kalau ada daftar saya main order kan. Ya, siap. Saya udah ada daftarnya. Baik, Bang Aris terima kasih banyak ya udah bergabung ya. Sukses juga buat YTV ya. Ya, siap. Jadi untuk teman-teman para sahabat yang sekarang menyaksikan, tetap sama-sama sampai ketemu di episode catatan Carolina.